Mas bisa nggak bikinin sistem yang nggak perlu orang kerja di tempat, Mas bisa nggak bikinin sistem yang aku cuman mantau dari sini aja dan lain sebagainya lah ya. Wah itu kayak jadi malah kayak secara tidak langsung ajang scale up kita akhirnya kayak gitu. Orang masih melihat kadang ya kita ngomong klien-kliennya itu masih melihat mereka membeli atau membeli jasa kita itu bukan sebagai investasi. Rata-rata ya sebagai apa ya kayak produk aja yang mereka bisa pakai. Mereka nggak berpikir kadang kadang kita nggak kelewat pikir kayak oh ternyata ini investment loh jangka panjang gitu. Ternyata dapat respon positif. Waktu itu akhirnya kita lolos di kualifikasi. Kita random aja cari tim dari mana, dari LinkedIn. Kalau kalian berkunjung ke websitenya Famos itu ada tangan dinginnya Intif di situ. Oh iya benar. Dan jadi kayak di situ aku juga ngerti kayak proses apa sih namanya untuk mentranslate kegiatan di kantor. Betul. Diakomodasi oleh teknologi itu juga butuh logik ya. Kita sempat ada pengen challenge sendiri lah. Si Min waktu itu masuk ke MLM produk kosmetik. Wow. Kalau aku di insurance. Kayak gitu. Okay. Nah, tapi secara konsep kita sama-sama belajar metode penjualannya sebenarnya yang di situ. Ternyata kita matchingin ya akhirnya chemistry itu kebangun sampai hari ini gitu sih. Oke, berarti kamu suka jualan ya orangnya ya. Nah, mungkin yang pertama nih gara-gara udah cerita tadi itu ya di 2019 tuh. Itu kan juga awal-awal pandemi tuh. Nah, mungkin di tamu-tamu aku yang sebelumnya tuh kebanyakan pasti kita ngerasa dampaknya nih pandemi, ya kan? Betul. Nah, tapi kan kita ngerasain banget nih teknologi masuk pada saat pandemi itu kayak bombastik ya. Nah itu gimana tuh dampaknya pasti kan berbeda nih kalau di Intif. Sepakat sih Mbak. Jadi memang kalau kita ngomongin soal usaha yang konvensional ya majority lah ya, kita ngomong 90% pasti kena dampak yang tidak kita harapkan gitu. Tapi berbalik dengan Intif di 2019 2020 awal ya, setahun kita jalan, kita kan udah nyusun portofolio tuh, udah dapat lumayan portofolio. Ternyata pandemi datang, kita mikir kira-kira kalau misalkan ini pandemi apa yang terjadi di dunia ini, di dunia usaha kita ya. Ternyata 180 derajat berbalik dong. Kita malah diserang banyak pemilik usaha gitu. Ya kayak Mas bisa nggak bikinin sistem yang nggak perlu orang kerja di tempat, Mas bisa nggak bikinin sistem yang aku cuman mantau dari sini aja dan lain sebagainya lah ya. Wah itu kayak jadi malah kayak secara tidak langsung ajang scale up kita akhirnya kayak gitu. Ajang scale up kita bahwa waduh ini permintaan, apalagi aku dan Min ini orang yang gas gitu. Maksudnya lihat dikit peluang bisa basicnya ya palu gada kan emang cuman kita ngeliat kayak kita masih bisa take responsibility kok atas ini gitu. Jadinya kita kayak ya udah ambil otomatis project numpuk. Orangnya siapa ini yang ngerjain kan kan gitu kan. Itu dia. Ya udah dari situ akhirnya masif juga kita waktu itu hiringnya, walaupun tidak 100% kita fully in-house-in semua, enggak. Kita tarik satu, cocok, kita tarik lagi satu, cocok lagi kita tarik satu, dan sampai hari ini metodenya seperti itu sih. Nah, itu yang kadang orang lain mikir kayak wah, ini si Intif ini ya apa namanya mentang-mentang teknologi ini rekanan dari Bill Gates ya, kok bisa ya kan dulu ada isu-isu yang tertentu ya soal pandemi yang ya nggak usah dibahas lah, mungkin itu kayak gitulah. Jadi kayak wah ini kok tahu ya ada kayak gini gitu. Ya akhirnya justru dari situ itu kita banyak banget belajar wah apa namanya skema-skema bisnis, skema-skema ternyata ada ya yang orang yang membutuhkan fitur atau platform atau jasa yang seperti ini kayak gitu. Semakin memvalidasi kita dong kayak gitu. Ya udah dari situ makin kita kayak pede aja dah jalan sampai hari ini kayak gitu. That's
leads me to another question. Berarti kan sebenarnya nih ya, dengan apapun request dari klien tuh bisa Intif lakukan. Berarti kan sebenarnya SDM di Indonesia atau di Surabaya deh gitu, di Jawa Timur deh, itu kan luar biasa dong. Betul. SDM IT-nya nih. Betul. Nah, ngomongin soal SDM IT itu, waduh, kalau kita bilang Indonesia ya, aku nggak tahu ya, mungkin kalau kita reverse to India, yang kita tahu di situ adalah source of teknologi juga, gitu, itu sangat apa ya? Menurutku cukup kompetitif sih, Mbak. Maksudnya cukup kompetitif tuh gini, contoh. Bisa diadu gitu ya? Bisa diadu banget. Contoh, banyak banget tim yang dari Intif itu mungkin tidak dalam lulusan yang universitas, tapi lebih ke SMK gitu. Karena mereka secara productivity itu, wow, itu tinggal disetir aja sebenarnya kan, tinggal disetir dan kita kasih pemahaman. Ya benar-benar ready to work berarti ya. Ready to work, dan yang mencengangkan adalah, waduh, ternyata yang kita anggap IT itu serumit itu dulu itu, tapi ternyata ketika kita terjun, balik lagi, IT itu adalah media sih Mbak sebenarnya. Sama kayak kita ngomongin sosmed ya, ngomongin video, ngomongin konten, itu kan media aja sebenarnya. Basicnya adalah selama logic di operation kita oke, di bisnis kita oke, finance kita oke, itu bisa kok diterapin di IT gitu. Mau bentukannya kayak gimana, yang penting, makanya tadi itu balik lagi ya, saya tarik ke pertama kali Intif ada karena ide bisnis. Balik lagi berarti kan ternyata yang divalidasi adalah ide kita gitu. Bentukannya IT-nya kayak gimana, ya pasti mereka tutup mata sebenarnya. Teknologi hanya sebagai membantu kita untuk memperjelas maksud dan tujuan operation yang ada di bisnis kita punya, kayak gitu kan. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Dan tapi, SDM-nya oke banget gitu. Oke, dari SDM oke, dari ide oke. Nah, bukan market deh. Kliennya sendiri ready nggak sih? Maksudnya secara ya. dana juga, terus secara praktikalnya. Betul. Itu kan sulit juga kan. Maksudnya kayak orang tua kita aja kan sulit untuk adaptasi dengan apps itu kan. Gimana? Itu 100% valid sih Mbak. Itu yang terjadi di, aku nggak tahu ya, aku ngomong skopnya Indonesia aja ya. Kebetulan Intif juga handle beberapa klien yang dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah itu kita ngelihat kan, secara nggak langsung menilai kan pemahaman mereka terhadap meleknya teknologi itu, ya sebenarnya menurutku belum 100%. Nah itu yang jadi kendala kita juga sebenarnya untuk kita bisa running di dunia IT ini. Kayak gitu. Jadi kayak, waduh, banyak banget sih Mbak pertimbangan yang harus kita pertimbangin ketika kita bahkan kita mengambil project pun ya, jujur kadang kita itu agak selektif terkadang. Kalau memang ini udah maunya banyak tapi dia nggak melek teknologi juga, mungkin kadang kita akhirnya yang mundur. Maksudnya mundur itu dalam artian daripada nantinya kita menyusahkan mereka gitu. Takutnya kita nih yang salah tangkep nih. Nah jadi challenge-nya juga ya pasti dana ya Mbak ya. Jadi gini, orang masih melihat kadang ya kita ngomong klien-kliennya itu masih melihat mereka membeli atau membeli jasa kita itu bukan sebagai investasi. Tapi rata-rata ya sebagai apa ya, kayak produk aja yang mereka bisa pakai. Mereka nggak berpikir kadang kadang kita nggak kelewat pikir kayak, oh ternyata ini investment loh jangka panjang gitu. Either nantinya teknologi pasti berkembang kan Mbak. Itu bisa di-upgrade, bisa di-update, dipindahkan source code-nya, diperbarui. Tapi kan yang penting kan proses ini sudah dimulai dulu kayak gitu. Nah, ya itu sih yang kadang mereka pertimbangkan, kayak mikirnya, aduh ini terlalu mahal Mas, ini terlalu nggak worth nih Mas, ini terlalu ini. Ya mungkin aku rasa tidak hanya Intif Studio aja yang kayak gitu. Mungkin kayak teman-teman di dunia agensi yang lain merasakan hal yang sama kayak gitu. Cuman yang in practicalnya Intif lakukan saat ini dan temui mostly kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya pandemi itu ya 75% merubah mindset sih. Sejujurnya iya. Jadi kayak yang awalnya
kita ngerasa teknologi itu kayak berat banget gitu ya untuk dilakukan. Ya akhirnya sesimpel gini deh. Sekarang orang yang dulunya HP cuman SMS Nokia sekarang ada WhatsApp. Betul. Dipaksa kan akhirnya untuk berpindah gitu Iya, kan iya, akhirnya. iya. Ya kayak gitu. Kurang lebih pandemi itu justru jadi jalan untuk kita bisa memaksa orang untuk bisa ya aware terhadap kebutuhan itu. Kayak gitu sih, Mbak. Tendensi pasar di Surabaya deh atau Di Surabaya di Indonesia lah ya. Biasanya tuh seperti apa sih karakternya? Maksudnya rata-rata demand-nya orang-orang nih kayak gimana sih? Butuh teknologi yang kayak gimana sih? Ya berarti ngomongin demand dan probability-nya ya, maksudnya kemungkinan yang akan terjadi dengan kebutuhan sistem demand yang mereka pengen kan ya. macam-macam kan? Betul, IT kan betul. Banyak banget sih. Iya. Ya IT sendiri sih ya untungnya juga ya IT itu fluid banget sih Mbak, bisa masuk di segala hal. Nah kalau secara demand sebenarnya ya karena kita basicnya B2B, proses bisnis kita kan B2B nih. Apa yang dibutuhin sama bisnis itu sebenarnya kan yaitu tadi dua hal yang saya sempat sampaikan, itu efisiensi produksi atau peningkatan penjualan. Dua hal ini itu kalau kita breakdown lagi itu ada banyak. Efisiensi contohnya apa? Kita bikin sistem ERP nih. Nah, sistem ERP ini itu apa, Tek? Oh ya, ERP ya. ERP itu Enterprise Resource Planning. Gampangannya bahasa awamnya adalah sistem informasi perusahaan yang untuk controlling hulu ke hilir. Oke, kayak dashboardnya ya? Betul, kayak misalkan aku ambil barang di vendor A nih, ke tracking kan PO-nya, LPB-nya, penerimaan barangnya ke tracking. Lalu ini integrate ke accounting-nya, persediaannya gimana, nanti itu banyak banget berarti ya, ERP itu banyak banget berarti. Banyak, cuman dari situ kan bisa kita pecah satu-satu Mbak. Ada yang cuman minta butuh untuk penjualannya doang, POS-nya doang. Ada yang cuman untuk untuk inventarisnya aja. Ada yang untuk accounting-nya aja. Nah, cuman kita juga sebenarnya nggak melulu soal ERP sih, kita juga banyak soal e-learning sebenarnya. E-learning itu banyak banget juga. Maksudnya modelnya. Video base kayak ruang guru kayak gitu-gitu? Ya salah satunya itu juga kayak gitu. Terus ada yang interaktif, yang kita bikin kayak game, web base, gamifikasi gitu. Ujung-ujungnya untuk assessment test gitu. Jadi ya kita ada satu klien kita itu dari Toyota itu bikin kayak dia pengen karena dia kan kiblatnya dari Jepang ya. Jepang kan kemelekan teknologinya luar biasa ini. Jadi waktu itu kita dapat challenge, bisa nggak bikin satu interaksi game, tapi ini nggak sekedar game. Ini untuk assessment sebenarnya. Tapi kita kemasannya kayak game, bener-bener orang yang main, orang yang login di situ itu ya udah kayak dia main game, padahal dia sedang di-assess gitu. Kurang lebihnya sih kayak gitu sih demand-nya. Jadi kayak kita itu udah mematenkan dua pattern dari itu tadi. Itu yang bener-bener kayak ada sisi entertainingnya, yang tadi kayak saya bilang game itu tadi. Ada yang murni kayak proses bisnis, yang itu kita sebut ERP itu tadi. Dan itu pecahannya udah banyak banget Mbak. Kalau yang entertain ini bisa kayak sesimpel activation Instagram filter, terus bisa kayak kita kemarin juga ada kerjain Tokopedia itu kayak booth activation untuk augmented reality, terus game itu tadi AR, VR itu kita implement semua di situ. Jadi all digital things itu kita bisa provide sih. Oke. Gitu. Nah, bicara tentang teknologi kan juga tentang ketersediaannya nih. Maksudnya accessibility-nya untuk masyarakat luas itu kan ada kesenjangan ya Tek ya. Betul. Berarti kan ya karena kita ngerti costnya teknologi itu nggak murah, berarti kebanyakan kliennya yang mampu untuk quote on quote bayar itu kan pasti yang gede dan siap dana kan. Benar Mbak. Nah, berarti menurut kamu sendiri Tek kayak di Indonesia tuh masa depan teknologi tuh kayak gimana? Nah, wah ini topik yang cukup
Berat sih Mbak, bukan berat sih, Oke. maksudnya jujur karena sudut pandangku adalah praktisi, Iya. aku bukan basicnya Nggak usah main researching. politik deh. Ya, aku bukan fokus di research dan apa kebutuhan teknologinya, yang maksudnya demanding on bagaimana sih kebutuhan. Tapi kita lihat fakta di lapangan aja sih Mbak. Sebenarnya kalau aku lihat pada akhirnya orang akan butuh teknologi sih. Sesimpel gini deh, sekarang ketika kita ngomongin orang baru melahirkan dan ketika anak itu udah bertumbuh dewasa, let's say udah 2-3 tahun, rata-rata sudah pasti mereka akan dipegangin gadget. Itu hal yang simpel aja deh, kita nggak usah melebar ke mana-mana ya. Dan gadget ini banyak fungsi untuk edukasi, ya untuk entertaining, dan banyaklah fungsi-fungsi productivity lainnya gitu. Nah, kalau dari prinsipnya adalah kalau kita ngelihat selama perkembangan gadget itu tidak berhenti, selama itu pula teknologi itu tidak akan ada habisnya kayak gitu. Jadi kayak ya kita ngomong apalagi di Indonesia ya, waduh tingkat konsumsi gadget itu mulai dari kelas menengah bawah sampai yang atas itu udah pasti tidak luput dari gadget gitu loh. Ya udah itu sebenarnya kalau kita in practical ways kita udah melihat bahwa ya udah sampai kapanpun ketika kamu pegang gadget, selama kapanpun itu juga kamu akan butuh teknologi. Kayak gitu sih sederhananya sih. Dan kalau di Indonesia sendiri sebenarnya banyak banget yang teman-teman yang murni gerillianya di startup ya. Ya contoh kayak banyak misalkan kayak Evisary gitu, misalkan kita ngomong dia juga bagus juga, dia bergerak di agribisnis, dia bikin otomasi sistem untuk ngasih makan otomatis si ikannya ketika dia lapar. Nah itu kan hubungannya ke ini juga ya, apa namanya, banyaknya apa ya, pekerjaan Indonesia, warga Indonesia yang dunia kelautan, kemaritiman dan lain-lain itu bisa supporting sebenarnya. Nah, sebenarnya kalau ngomongin teknologi sih kita mau nggak mau akan depending terus, maksudnya bergantung terus. Nah, gitu berarti sih. kayak emang sih udah kelihatan mata ya, kayak apa tuh namanya, pekerja-pekerja yang punya basic IT itu kan pasti bayarannya tinggi. Kayak itu betul, udah kayak betul. jadi rahasia umum gitu ya. Tapi kan mereka kebanyakan larinya ke perusahaan-perusahaan yang besar, paham. yang apa tuh namanya, perusahaan asing kah atau perusahaan yang emang udah gede banget gitu kan. Mereka kan pasti mampu dibayar dengan tinggi tuh. Nah, sedangkan teman-teman yang SMK itu kan juga sebenarnya sama-sama berkualitasnya bisa. gitu. Nah, bisa nggak sih kayak nggak cuman orang-orang yang punya background oke dan di hire oleh perusahaan besar gitu, tapi teman-teman yang dari studio kecil atau background SMK kayak gitu juga punya penghasilan yang besar gitu loh. Atau kayak kebanyakan nih anggaplah kayak freelancer yang di Fiverr tuh, mereka kan bisa kayaknya karena klien-kliennya bule, anggaplah kayak gitu kan. Nah, ini menurut kamu gimana? Ini ada beberapa pandangan yang lucu juga sih sebenarnya kalau kita tarik lagi. Jadi gini, lucunya adalah kayak ya ini aku nggak tahu apakah standarnya kita yang terlalu Indonesia yang terlalu tinggi atau gimana. Kadang bener banget kenapa kadang juga kayak platform-platform kayak Fiverr, freelancer.com atau bahkan Famos Talenta ya, promosi. Kliennya belum dibule sih, tapi amin lah ya. Ya, apa namanya, bule itu jujur aku nggak tahu juga, karena aku juga sempet sih, kita juga beberapa kali ngerjain proyekan dari luar itu sesimpel company profile website yang sehari-hari kita lakukan, kerjakan, bahkan mungkin secara pengerjaan di bawah 1 minggu gitu, tapi di sana dinilai sangat besar, besar banget, bahkan berpuluh kali lipat bahkan kadang dari sini. Itu yang kadang aku sendiri sampai hari ini masih menganalisa sih, maksudnya ini apakah standar kita yang harus disesuaikan ataukah emang mereka menghargai pekerjaan kita memang sesuai standar mereka di sana seperti itu, atau kulturnya atau seperti apa. Padahal yang kita lihat sama aja bentuknya sebenarnya. Fungsi ya, ngomongin fungsi, bentuk,
apalagi udah kita ngomongin UI, UX dan lain-lain. Sama, malah bagusan banyak teman-teman dari Indo sebenarnya. Kalau kita analisa daripada mereka yang ada di luar. Nah, makanya ini sebenarnya ada dilema sedikit sih di sini. Ketika kok lucunya adalah teman-teman yang di Indo ketika kita ya contoh studio kecil kayak Intif ini ya, terus ya freelancer deh. Ketika kita nawarin project ke klien atau apa itu ya kadang sometimes kita merasa kayak wah ini kok terlalu murah kayak gitu. Padahal di luar aku bisa dapetin harga yang wow kayak gitu. Ya itu sih balik lagi ke mungkin ke culture-nya dari luar ya. Karena Intif pun juga mengerjakan dari luar juga nggak banyak. Mungkin dari 100% proyek yang kita kerjakan cuma 20%. Dan itu pun juga gampang ngerjainnya, gampang cairnya dan luar biasa hasilnya sih sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau aku kemarin sempat coba berlogika aja. Ya, boleh. Berlogika gitu ya. Kayaknya sih itu koneksinya dengan UMK kita sih. Karena di sana kan pasti mereka standard livingnya lebih besar kan. Untuk nge-hire kita pasti mungkin itu cuman 10% dari penghasilan mereka maybe bisa kan jadi, gitu. Bisa jadi. Nah cuman kan kita juga nggak mau lah ya, masa kita dengan kualitas yang kayak gini majuin negara orang lain kan. Kita sendiri juga pengen. Cuman emang itu faktanya ya affordability di pasarnya Indonesia emang belum setinggi itu. Ya. Jadi itu juga kadang yang jadi concern juga sih, karena kan ya kita pengen lah memberdayakan dan mensejahterakan sesama pekerja kreatif, itu pasti sangat pengen gitu loh. Tapi ya memang pasarnya belum semendukung itu gitu loh. Ya betul banget sih Mbak, sepakat sih kalau itu. Cerita lagi Teh. Boleh tentang SMK tadi Teh. Apa sih maksudnya, kayak concern atau apa sih namanya, kayak ya alasan kamu untuk ya paling enggak sekarang udah ini ya, udah mostly kayak di Intif kebanyakan SMK ya, atau S1, S2 bahkan ada? Komposisinya mungkin ke 70% SMK, 30% S1. Ya kita ngomongin banyak hal ya, perspektif. Aku nggak tahu ini suatu suatu value atau gimana. Ketika aku beberapa tahun ini ngadepin teman-teman SMK, mereka itu semangat berjuangnya itu tinggi. Bukan skillnya ya. Aku nggak ngomong skill itu di kita. Jadi lucunya adalah kalau aku sama Min hiring, skill itu nomor kesekian. Yang penting mental. Sama ya mental hubungannya sama semangat berjuangnya itu tadi ya. Aku setuju sih. Nah jadi kayak mental temen-temen ya memang aku nggak ngomong semuanya, tapi yang di Intif pun saat ini tuh aku salutnya adalah khususnya timku sendiri ya. Aku nggak tahu mungkin di software house lain atau di ini lain. Untuk di timku sendiri itu mereka semangat untuk solving problemsnya itu tinggi banget, sangat tinggi, bahkan melebihi aku dan Min. Karena balik lagi aku dan Min bukan basic IT, jadi aku mau maksimalin gimana nggak bakal bisa ngoding gitu kan. Oke. Tapi kalau ketika mereka nemuin bug, ketika nemuin ini, ya umumnya yang kita temui pastilah bug ini di fix muncul bug lain, bug ini di fix muncul bug lain. Nah kalau mereka rata-rata waduh muncul bug lagi deh, oke sikat gas. Justru kayak mereka itu pengen ngebuktiin bahwa aku ini bisa loh membuat sistem yang proper kayak gitu. Itu semangat yang aku nggak nyangka ternyata teman-teman SMK itu punya pandangan yang keren banget gitu loh. Justru nih malah kadang yang mungkin ya yang beberapa hal itu yang mungkin entah dari lulusan tertentu itu kadang mereka yang kadang agak kendor. Tapi aku nggak bilang semua ya, maksudnya emang ke individunya ya. Balik lagi ke individunya. Cuman karena kita case-nya di Intif adalah memang mostly teman-teman SMK yang berani deh saya diadu. Misalkan tim Intif kita ngadain satu fastest coding gitu, programming itu kita bisa pegang itu. Nah karena mindset mereka udah bagus, yang pertama dari juang mereka bagus.
tinggal aku sama Min ini tambahin mereka perspektif soal bisnis. Bahkan uniknya di Intif culture-nya adalah semua programmer, semua tim yang harus tahu seberapa tinggi nilai project yang kita kerjakan dan seberapa kecil nilai project yang kita kerjakan. Amazing. Itu kita transparan banget. Mungkin di berbagai agensi atau apa itu hal yang confidential. Saya paham, maksudnya tujuannya ya ada hal-hal tertentu yang bisa nggak kita nggak sounding gitu kan. Cuman jujur sebenarnya untuk memicu mereka bahwa kerjaanmu itu bobot tanggung jawabnya juga ya. Bobot tanggung jawabmu itu segede ini. Lalu kamu kalau bisa skillmu itu dihargai setinggi ini loh bro. Kayak gitu. Dan aku selalu bilang ke teman-teman, udahlah kalian kerja di Intif itu bukan untuk di Intif kok. Untuk kalian sendiri. Kalian ntar keluar, kalian bikin sendiri ngerjain. Nggak apa-apa, malah jangan lupa ya Intif diajak ya. Kayak gitu kalau misalkan kamu dapat bikin ekosistemnya dong. Iya, bikin ekosistemnya malah bagus supaya kalian tahu gimana cara kita kasih penawaran, asumsi dasarnya apa, logika kita memberikan penawaran itu apa, dan mereka pasar itu kebutuhannya seperti apa. Tidak melulu soal teknologi sebenarnya. Kita ngomongin tuh solusinya justru. Term kreatifnya itu tadi, seberapa bisa kita menjawab apa yang klien inginkan sih sebenarnya kayak gitu. Ya itu sih. Kebanyakan SMK-nya di Surabaya atau dari manapun? Dari manapun sebenarnya. Berarti sebenarnya emang di SMK tuh pasti ada diajarin IT ya? Jurusan tertentu sih. Kalau di SMK kan banyak jurusan ya Mbak ya. Maksudnya kalau yang fokusnya yang aku sama teman-teman Intif itu ya yang RPL sih, rekayasa perangkat lunak. Nah itu yang mostly. Nah karena kita juga ada program kerjasama nih sama SMK kan di Surabaya, Malang, Pasuruan, kota-kota yang kita anggap sumbernya developer itu sebenarnya dari kota-kota ini. Nah itu kita kerjasama, fungsinya untuk kita sourcing talent sih. Iya, sourcing talent. Nah, kadang mereka juga lempar aja intern, misalkan telepon nih Pak Guru, Bu Gurunya, Mas Bayu, nggak Artek sih, Bayu sih nyebutnya. Mas Bayu, ini ada nggak space untuk teman-teman magang kayak gitu? Join aja. Bahkan kayak teman-teman magang di Intif itu kebanyakan karena kita sudah memindsetkan mereka dengan pace kerja, mereka kayak akhirnya ikut kompetisi tertentu itu sering juara, karena mereka udah terbiasa ritme kerja itu harus seperfect apa, harus kebutuhannya harus kompleks apa kayak gitu sih. Karena kan kalau dunia kerja udah tentang ketelitian juga betul. Segala macam. Udah beda lah sama yang di SMK lah, aku bilang kayak gitu. Itu gitu bentuk kerjasamanya gimana sama SMK? Sebenarnya sih kita nggak yang kerjasama yang tertulis atau kerjasama yang kayak gimana ya cuman kayak ya kita menampung mereka yang ini, lalu kita nanti akan lemparkan mereka ke perusahaan-perusahaan juga yang memang membutuhkan. Contoh nih kayak tadi kan aku bilang kalau misalkan bikin sistem di Intif tidak harus Intif yang mengerjakan, artinya bisa dari orang sana, atau kalau kamu butuh talent bisa melalui kita kayak headhunter gitu ya, maksudnya kayak cariin orangnya, lempar aja ke dia, dan itu teman-teman SMK rata-rata yang kita provide kayak gitu. Dan kita bertanggung jawab atas itu, maksudnya kita nggak cuman ini backgroundnya back end misalkan, ya udah kamu ini butuhnya back end ya, enggak. Jadi misalkan nih ketika mereka ada masalah di tengah-tengah, ya udah lari aja ke Intif yang akan menjawab sembari kamu cariin orang baru kayak gitu. Jadi klien itu merasa terjaga gitu, kayak oh iya masih ada Intif, either orang ini bulanannya silakan bayar langsung, kita cuman ya kayak di depan aja deh kayak gitu, sisanya silahkan. Nah terus masalah quality control gimana Tek? Nah QC itu juga karena gini, sebenarnya kalau di Intif pun nah ini juga lucunya adalah yang pegang QC di Intif itu juga dari teman-teman SMK sebenarnya. Kenapa? Jujur aku kasih kepercayaan banget ke mereka karena aku merasa ya produk mereka lo valid, dipakai kok sama perusahaan-perusahaan sekelas ya tadi mungkin Avien, mungkin BUMN dan lain dipakai. Nah artinya mereka sudah harus berpikir strategik kayak gitu kan, maksudnya tidak hanya ngomongin soal gimana cara ngoding cepet,
ngoding tepat, ngoding akurat, itu enggak, tapi strategic thinkingnya itu kita asah dari situ. Jadi ada ya beberapa tim, ya mungkin 2 orang sih yang sekarang kita pegang untuk head of programmingnya itu mereka yang handle QC-nya. Jadi mereka kayak sudah punya template SOP ya mungkin ya, makanya SOP yang mau nggak mau ketika ada anak intern atau ada anak yang probation, kamu kuncinya di sini dulu. Kalau ini udah nggak bisa lanjutin, ya udah mending kita nggak bisa terus kayak gitu, atau kita kasih kesempatan, ternyata kesempatan itu tidak dilempar balik dengan baik gitu, ya sudah. Jadi kayak QC-nya lebih ke impractical things-nya aja sih, maksudnya kayak hal-hal praktis apa sih yang biasanya dilakukan oleh klien kayak gitu. Mungkin di buku banyak ya kalau ngomongin teori. Tapi kalau misalkan kita udah ngomong klien nggak ada. Teori itu 20% lah Bang. Lainnya improve. Itu sih kalau QC-nya biasanya gitu. Di Intif sendiri berapa orang sekarang? Sekarang sih 15 orang. 15 orang. Ya kalau programmernya sih ya 70%. Lebih banyak 70% programmer. Gitu. Oke. Nah, ini berarti udah berapa tahun ya, Tek? Dari 2019 ya, Tek? 19. Ya 4 tahun sih. 4 tahun lebih lah. Berkutat di dunia teknologi. Betul. Udah nyaman nih, Tek? Ini pertanyaannya nyaman yang kayak gimana dulu gitu. Kalau dibilang nyaman sih nyaman aja sih Mbak. Nyamannya itu tapi aku belum sampai yang wah ini nih yang pengen aku cari gitu. Karena jujur visinya Intif sendiri itu sesimpel kayak orang pengen bikin apa yang berhubungan sama teknologi, Intif. Orang Intif. Nah, sekarang itu belum kayak gitu. Oh, pengen jadi top of mind gitu. Iya, top of mind untuk jasa yang emang one stop solution untuk kita tanya-tanya soal IT ya. Maksudnya nggak melulu soal sistem software maksudnya. Apapun lah. Nah, cuman kan misinya ya kayak gini dulu gitu. Tapi kalau sejauh ini sih yang paling aku seneng adalah ketika aku bisa bermanfaat sama timku sendiri. Contohnya kayak teman-teman magang. Dari magang yang non IT sampai yang IT, mereka rata-rata bisa dibilang settle semua. Contoh yang kita pernah ada satu magang batch pertama, sekarang bikin agensi juga sama kayak Intif, dan kompetitor kita akhirnya sekarang. Nah, kita bersaing sehat. Lalu yang kedua ada juga kita tim sosmed kita waktu itu akhirnya keluar dari Intif, dia ke Jakarta masuk di salah satu company startup yang menurut kita lumayan. Lalu juga untuk yang SMK banyak yang juara, ada 2 orang sih yang juara 1. Lalu juga di in-house-nya Intif sendiri itu mereka kayak sesimpel kayak kita ngelihat kayak, wih HP-nya anak ini ganti lagi, wih ini device-nya ganti ini, wih motornya ganti, wah ini itu udah kenyamanan yang nggak bisa aku iniin sih, maksudnya aku gantiin lah. Karena jujur aku sendiri pada awal-awal bangun Intif sama Min hampir 1,5 tahun nggak ambil keuntungan untuk aku sendiri gitu. Gitu sih perjuangannya, kayak ya sedikit terbayarkan lah ngelihat kayak gitu. Gitu sih. Rencana terdekat ke depannya apa, Teh? Rencana terdekatnya. Nah, sebenarnya sih kalau Intif sendiri sih karena kita basicnya tailor made ya, maksudnya custom base gitu dan lain-lain. Kita sih pengen bikin suatu produk gitu. Cuman that's another challenge, right? Ya, itu akan jadi challenge baru gitu yang siapa tahu kita juga kesusahan gitu di bagian itu. Tapi kita punya solusi gitu. Solusinya adalah ya udah kita bikin produk kerjasama aja sama company-company atau perusahaan-perusahaan yang menurut kita bisa kita ajain kerjasama. Mereka punya services apa, kita support di IT-nya, kita lalu jual produk ini. Sesimpel itu yang pertama. Lalu yang kedua mungkin ya jujur sampai detik ini kita masih validasi beberapa ide kita. Contoh kayak 2021 itu kita itu masif banget sih, kita ikut 5 kompetisi tapi 3 yang jadi finalis dan top 3 waktu itu. Salah satunya yang kita top 3 Asia itu untuk kita ngajuin sistem untuk mendeteksi orang ngantuk
ketika menyetir. Karena waktu itu kita melihat angka kecelakaan di Indonesia terutama di bidang logistik waktu itu tinggi karena ngantuk, kelalaian dan lain-lain. Nah, kita bikin sensor, kita bikin kamera yang bisa auto detect dan membangunkan orang driver itu ditabokin gitu. Dan enggak juga sih. Dan langsung masuk ke dashboard HRD-nya lah kurang lebih kayak gitu. Atau ada alarm Betul, sebenarnya kayak alarm gitu. Cuman alarmnya itu kita setup tidak mengagetkan karena juga bahaya juga. Jadi kita atau di setrum aja. Jangan dong, itu bikin panik jadinya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Kita masih research dan validasi produk secara nggak langsung, tapi caranya kita research, kita nggak mau keluar uang, ya udah kita ikut kompetisi. Caranya gitu. Jadi kayak sama aja, orang kompetisi juga ada jurinya kok. Ya kita validasi, malah kalau kita tervalidasi malah kita dapat funding, malah kita dapat apa. Mendingan gitu ya. Sekarang lagi 2 itu sih fokus yang terdekat. Gitu. Tapi aku penasaran kan kamu kan berjalan terus dengan Min tuh. Kamu tuh tipe yang lebih gimana sih, dan Min itu lebih yang gimana? Karena kan maksudnya itu kan semua secara karakter ya berarti ya. Iya, nah, gimana? Kalau aku sendiri itu jujur aku dan Min tuh masing-masing punya ego sih. Ego yang terarah bedanya. Jadi ego yang terarah. Jadi sampai mana ketika aku bisa mengiyakan egomu, sampai kapan kamu bisa mengiyakan egoku. Jadi kita sudah setup itu, bangun itu kayak bahkan mungkin seperempat abad usianya Min itu kan main sama aku terus kan dari kecil. Melebihi mungkin dari usia kecil, bukan kecil sih, kita umur 16 tahun SMA itu udah tahu lah ya karakteristiknya masing-masing. Jadi aku nganggep Min itu sometimes sebagai partner iya, sebagai kakak iya, sebagai adik juga iya, dan lawan juga iya. Jadi kayak porsinya pas sih menurutku, dan nggak tahu ya, kayak berjalannya waktu itu malah kadang ya, misalkan kayak orang berpartner itu kan, wah itu pasti ada titik di mana slacknya. Kalau slack pasti ada ya, maksudnya aku sendiri sama Min tiap hari itu pasti slack terus. Cuman kan slacknya yang mana dulu nih yang harus dikedepanin, untuk kebutuhannya Intif atau individu kayak gitu. Selama kebutuhannya Intif atau kebutuhan tim, ya udah, kenapa nggak kita slack terus aja, nggak apa-apa gitu. Itu hal yang wajar banget lah. Kayak gitu. Tapi dua-duanya tipe eksekutor ya? Kalau aku sih kayaknya lebih ke eksekutor sih. Kalau Min konseptor, cuman ya hampir sama lah. Mungkin kayak persentasenya Min lebih banyak di konseptornya, aku eksekutor. Tapi sometimes aku di konseptornya juga berapa persen, Min di eksekutornya. Jadi tergantung case by case-nya sih, Mbak. Ada masa di mana Min itu as konseptor, ada masa di mana aku as eksekutor. Begitupun sebaliknya. Ya, kayak gitu. Ada sih rencana mau kayak, nggak tahu, biasanya kan cari investor, venture capital. Ya. Pertanyaan yang cukup lumrah dan umum sebenarnya. Iya, kan namanya bisnis. Iya, benar. Kalau aku mikirnya sama Min, selama nggak kita bisa nggak pakai investor, kenapa harus investor? Karena itu sebenarnya beban loh. Kalau kita pikir secara garis besar ya, orang kita dipinjemin duit kok gimana caranya ngembalikin gitu kan? Ya pasti akan ada perhitungannya. Cuman kalau kita berpikirnya investor kita saat ini adalah modal kita murni, tabungan kita. Maksudnya tabungan dari lomba, terus ya kita kan ada penyisihan untuk ya operasional kantor, dan kita ada biaya lain-lain. Dan untuk Intif sendiri aku nggak tahu ya. Kalau untuk orang invest ke Intif, aku memilih untuk enggak. Karena kita proses bisnisnya simple kok sebenarnya, sama aja kayak studio-studio umum gitu. Apa yang mau kamu harapkan lebih untuk investor? Mending kalau ada investor kita bikin produk aja kayak gitu. Kayak misalkan kerja sama produk A, kita bikin platform yang bisa ABCD nih. Ya udah, ntar porsinya Intif seberapa, porsinya dia seberapa. Itu menurutku lebih fair. Karena di Intif sendiri ya itu aku juga bingung gitu, ketika ada yang nawarin invest ada, cuman aku pikir-pikir lagi itu beban loh. Malah aku sama Min sih mikirnya ya masih itu memang untuk percepatan sih. Di sisi lain
percepatan. Cuman kadang kita mikir justru kalau nggak ada investor tapi kamu bisa scaling up, ya itu yang keren. Nah, bukan berarti aku menutup investor ya, Pak. Tapi caraku untuk memanage investor itu lebih ke gitu. Produk aja deh, kita bikin produk, kita bikin ini. Jangan diintifnya kayak gitu sih. Oke, Gitu. biar sama-sama untung lah ya. Benar. Oke, kita sudah 1 hari. Wih, 1 hari. Enggak 1 jam. 1 jam bersama Mas Artek. Terima kasih Mas Artek. Siap. Menurutku dari pembicaraan kali ini tuh yang aku tangkap adalah yang pertama, kalau kita mau bikin usaha tuh nggak harus yang linear dengan background kita ya. Yang Benar penting ada banget. mau. Betul. Yang kedua, tidak ada yang tidak mungkin di dunia bisnis. Iyalah. Kayak Bener. totally agree gitu. Jadi kayak ya pasti kalau kita ada mau pasti kita ketemu jalannya. Jadi kayak buat calon-calon entrepreneur atau sesama bisnismen di luar sana yang lagi skeptis atau apa, coba ingat-ingat lagi keinginan kita di awal bahwa ya kita percaya bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Oke, terima kasih telah mendengarkan Famous Figure Podcast. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dan jika kalian suka mendengarkan podcast hari ini, silakan komentar atau bagi informasi podcast hari ini ke teman-teman kalian. Supaya kalian tidak ketinggalan info terkini, catch up bersama kita di Instagram @famouscompany dan di @intifstudio. Terima kasih and have a good day, Famous friends. Bye. Bye.